Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kabar sehat-sehat? Sehat, Bu. Pagi. Sehat, alhamdulillah. Masih semangat? Semangat, Bu. Masih semangat, alhamdulillah. Semoga selalu sehat, selalu semangat ya. Kita hari ini kita masuk dalam pertemuan ketiga ya. Kalian kelas C benar ya? ABC ya, benar hari. Ya, Rabu benar. Hari kelas C ya. Kelas C ini pertemuan ketiga. Berarti hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih konsep objek sama kelas gitu. Jadi kalau kemarin kita membahas baru luaran dari bagaimana perangkat lunak, perkenalan, pertemuan satu perkenalan tentang perangkat lunak, tentang analisis desain, kemudian yang kedua itu masuk ke dalam RUP ya. Jadi dalam metodologi pengembangan perangkat lunak ada yang namanya RUP, perangkat lunak berorientasi objek ya, dikhususkan untuk perangkat lunak berorientasi objek. Kemudian untuk hari ini kita mulai masuk ke dalam orientasi objeknya. Nah, orientasi objek itu butuh yang namanya berorientasi objek, dia pasti pakai objek-objek ya. Nah, sekarang kalian di sini akan diajarkan apa itu objek dulu, apa itu kelas, kemudian di dalam kelas ada apa, kemudian nanti setelah tahu apa itu konsep objek sama kelas, baru nanti masuk ke dalam desainnya ya, UML. Nah, karena kalau kalian belum tahu konsep objek sama kelas, bikin desainnya nanti bingung. Baik, seperti biasa ya pembelajaran kita hari ini, saya akan nanti kasih video pembelajaran, kita nonton dulu tentang konsep objek sama kelas. Kemudian nanti setelah itu baru kita brainstorming, kemudian kita baru main quiz ya, bukan quiz beneran tapi main games quiz gitu. Kemudian nanti ada diskusi kelompok juga. Baik, seperti untuk pembuka sebagai pembuka kita warming up dulu sedikit. Sebagai pembuka, kalau kemarin pembukanya saya pakai Mentimeter, kalau hari ini saya mau coba pakai whiteboard yang ada di Zoom. Oke, saya minta satu orang volunteer boleh untuk menggambarkan, boleh mau menggambarkan perasaan atau menggambarkan keinginan atau menggambarkan ya terserah apapun yang ada di pikiran kalian, yang sedang ada di pikiran kalian, silakan gambarkan di whiteboard ini satu orang. Siapa yang mau volunteer boleh. Nanti saya kasih apa namanya akses remote control untuk gambar di sini. Silakan. Siapa yang mau volunteer atau mau ditunjuk? Volunteer nggak ada? Ada nggak? Nggak ada? Kalau belum ada, saya tunjuk ya. Satu orang peserta yang ada di bawah saya di list Zoom saya ini ada Muhammad Faras. Halo Faras, Muhammad Faras. Iya, Bu. Ada, Bu. Oke, baik. Faras, silahkan. Faras, ya sebentar saya kasih. Oke, remote controlnya sudah saya kasih, mouse-nya silakan digambarkan apapun. Oke. Bebas. Oke, saya itu apa yang digambarkan ini, Bu? Bebas, mau gambarkan perasaan, mau menggambarkan keinginan, mau gambarkan apapun yang ada di pikiran kamu, silakan. Mau gambarkan apa? Gak usah dideskripsikan ya, gambarkan aja. Bisa. Itu bisa boleh pakai yang ada di apa namanya whiteboardnya, mau pakai stem, mau pakai teks, atau mau gambar aja sendiri langsung boleh, silakan. Oke.
Ada lagi, silakan mau gambar apa? Itu saja, Bu. Itu Kayaknya. aja, cukup. Baik, terima kasih Faras. Saya cukup ya, saya ambil kembali ya kontrolnya ya. Oke. Oke, terima kasih. Baik, nah sekarang saya minta 2 orang untuk kira-kira nih, apa sih maksud Faras menggambarkan ini gitu ya. Pura-pura kalian jadi peramal. 2 orang ya. Kira-kira apa sih maksud Faras atau mau mendeskripsikan tujuan Faras, apa maksudnya menggambarkan ini di whiteboard atau di Zoom kita ini pagi ini. Oke, ada yang mau volunteer? Saya mau coba Bu, kira-kira Farasnya pengen tuh maksud Faras tuh menggambarkan ini tuh ini gitu, dijelaskan. Boleh silakan, ada nggak? Saya Bu, Boleh. kalau ngeliat dari gambarannya Faras, Mhm. ada gambar orang, Mhm. tapi secara umumnya kayaknya ini Bu ya, Boleh, nggak apa-apa. sedang banyak pikiran tapi tetap tersenyum gitu kali ya. Oke, baik. Makasih, Bu. Sebentar, saya resume. Makasih. Iya, baik. Terima kasih ya. Saida ya, baik. Terima kasih kata Saida, temannya. Menggambarkan orang banyak pikiran, pusing gitu, tapi tetap coba untuk senyum. Baik, terima kasih Saida. Oke, ada satu lagi yang mau mencoba menggambarkan apa sih maksud dari Faras mendeskripsikan atau menggambarkan ini gitu yang ada di Zoom kita. Ya, boleh satu orang lagi deh. Saya Bu, Boleh. mungkin maksud dari Faras gambar ini Bu, mungkin masalah Faras tuh banyak mungkin Bu. Banyak. Tapi mungkin saking banyak tadi dia cuma bisa Mm-mm. senyum Bu, dan selesainya Bu. Mungkin Oke. itu. Baik, terima kasih ya. Nanti ya, jadi kata temannya siapa tadi? Namanya nggak kebaca. Verza ya, benar ya? Verza Iya Bu. Realdi. Iya, oke, baik. Jadi kata Verza, pikirannya banyak masalah, gitu banyak masalah, tapi dia mirip-mirip ya. Tapi dia coba nggak bingung mau menyelesaikan yang mana, terus dia coba senyum aja. Baik, oke, terima kasih. Sekarang sudah 2 orang ya. Kita konfirmasi nih sama Faras. Faras benar nggak apa yang sudah dideskripsikan dari teman-temannya tadi? Coba Faras. Kayaknya terlalu jauh, Bu. Sebenarnya Terlalu artinya jauh. tuh kan itu kayak pikiran kan, Bu. Dan orangnya senyum. Jadi ya berpikiran positif dari tiap hari gitu, nah, Bu. Oke, baik. Teman-temannya salah. Harusnya salah. di pikiran itu tambahin senyum, Bu, biar paham. Mungkin dikira Oke. pusing, Bu. Iya, oke, nggak apa-apa. Ya, jadi ternyata maksud Paras bukan dia banyak pikiran, enggak. Dia ternyata mencoba untuk selalu berpikiran positif gitu ya, selalu berpikiran positif sehingga bisa cakep, bisa selalu senyum gitu ya. Oke, ternyata bukan yang dia maksud di sini itu bukan maksudnya bukan banyak pikiran, bukan pikirannya ruwet gitu ya, tapi di sini adalah apa yang dipikirkan Faras itu ingin rumahnya orang yang pengen makan donat. Kukira kaum rebahan. Ya ampun. Ya, saya mikirnya tadi apa ini? Telur dadar. Lebih jauh lagi. Oke. Faras pengen makan telur dadar mungkin menurut saya nggak tahu ya, kita nggak tahu. Jadi oke. Ternyata Farasnya pengen berusaha untuk selalu berpikiran positif sehingga nanti bisa menghasilkan atau ya bisa selalu cerah, bisa selalu senyum menghadapi apapun yang akan terjadi nanti ke depannya gitu ya. Nah, itu. Jadi berdasarkan gambar ini kita sudah mengambil hikmah, mengambil pesan positif dari yang sudah digambarkan oleh teman-temannya. Gitu. Ya, tadi ada yang nebak orang pengen makan donat, orang yang kaum rebahan. Kalau saya itu tadi, Faras kayaknya pengen makan telur dadar nih, atau telur mata sapi ya, gitu. Ya, oke lah, nggak apa-apa ya. Kita gini ya.
salah satu ini sebagai perumpamaan juga ya, perumpamaan ketika menggali kebutuhan sudah digambarkan bentuknya sudah kelihatan tapi pikirannya masih beda-beda Mas setiap orang gitu. Itu salah satu pembelajaran juga. Selain kita dapat pesan positifnya, kita juga bisa oh iya ya, kalau kita menggali kebutuhan sudah digambar nih oleh Faras, tapi belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang ingin disampaikan oleh Faras belum tentu nyambung sama yang kalian ungkapkan gitu. Apalagi kalau cuma diungkapkan aja tambah jauh ya. Ini udah digambarkan. Ya, baik. Semoga selalu semangat, selalu ceria, selalu berpikiran positif sehingga kita selalu bersyukur, selalu menerima apapun keadaannya gitu. Ya, kalau boleh curhat sedikit ya, sebenarnya saya juga masih banyak bukan satu minggu sih, 2 hari yang kemarin itu tiba-tiba saya pikirannya cuman ya udah minggu ini kan saya memang lagi aktualisasi kan, lagi latsar. Jadi ya udah minggu ini memang masih fokusnya ke ngajar KMMI gitu. Nanti bulan September tanggal berapa ya? Bukan pertengahan sih, tanggal 5 kalau nggak salah, 5 atau tanggal 7 saya lupa. 5 atau 6 gitu. 6 September itu mulai kelas 2. Nah, ya udah berarti 2 minggu ini masih bisa fokus untuk ngajar KMMI sama aktualisasi. Ternyata hari apa ya kemarin? Hari Sabtu ada pertemuan virtual. Terus ngomong, ini ada tugas tambahan. Ya, jelek lagi. Udah ya kalian tahu bahwa ngajar KMMI kan pagi sore itu setiap hari full. Ya walaupun misalnya gantian sama bapak ya, tapi ya tetap aja kalau misalnya bapaknya nggak bisa, saya yang handle gitu kan. Ya pikirannya mecah lagi, pikirannya apa ya? Tambah di rumah, tambah banyak yang dilihat di rumah itu udah menyita pikiran ya, anak lewat, anak nangis gitu, terus tiba-tiba yang ini manggil ngetok pintu, buka pintu dulu, ya nggak mungkin udah buka pintu ya saya tinggal ya, nggak mungkin kan gitu, aja ngobrol dulu sebentar udah itu balik lagi ngajar kayak gitu. Itu juga udah menyita pikiran. Kemudian mana om saya di sini ada yang sakit, ya udah bantuin juga sambil ngajar, kadang sambil dengar kalau dia teriak minta apa, minta minum atau minta makan gitu ya, stop dulu, ngasih makan dulu, ngasih minum dulu. Itu udah penyita pikiran. Tambah lagi saya memang lagi aktualisasi, kemudian ditambah lagi masih ngajar gitu ya, tapi ya berusaha. Alhamdulillah saya kemarin, kalau ini cerita juga sih supaya apa ya, berbagi pengalaman aja. Kemarin sempat juga saya satu rumah ini sakit. Sebelum KMMI mulai, pas 1 minggu sebelum KMMI mulai itu 2 minggu itu pas saya mau mulai aktualisasi itu drop semua satu rumah. Jadi untungnya on kelas 1 udah selesai. Terus aktualisasi kan on kampus itu ngajar apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah itu sempat drop karena memang 1 bulan sebelumnya itu ini Agustus, Juli itu 1 bulan itu full banget sampai laptopnya nggak pernah mati. Udah terus masuk bulan Agustus drop semua serumah, bukan cuma saya sendiri tapi serumah. Itu mulai dari suami saya kena tipes, terus dianya demam kan, ikut demam, sayanya nular ikut demam, terus ibu saya itu sakit kakinya, ya udah nyambung gitu. Terus om saya, untungnya bapak saya kan lagi di luar kota, jadi ya dia alhamdulillah sehat-sehat aja dia gitu. Terus om saya di sini sakit juga, nular sakit, dia udah stroke ya, beliau stroke, terus sakit. Nah demam kan, jadinya lemas, nggak bisa berdiri. Biasanya masih bisa berdiri, jalan-jalan itu masih bisa, makan sendiri, gitu, duduk di meja makan sendiri. Itu lemas, udah lemas. Untungnya anak saya nggak sakit. Kami serumah sakit, dia nggak. Alhamdulillah. Kalau dia sakit tambah susah. Akhirnya ya
ya minum segala macam vitamin, segala macam obat, ya alhamdulillah udah sehat. Nah, udah sehat, alhamdulillah juga belum KMM mulai gitu. Jadi setelah KMM mulai, saya udah mulai enakan. Badan saya udah mulai enakan, udah mulai ya bisa fit lah, bisa ngejar lagi, bisa duduk. Kalau kemarin itu kaum rebahan tadi loh, tidur aja rasanya, capek, lemas banget gitu. KMM mulai, saya mulai bisa duduk lagi, ya ngajar, bisa ya lumayan, bisa otaknya bisa kerja lagi. Kalau kemarin itu kayaknya malas banget gitu. Terus ya itu tadi. Jadi alhamdulillahnya Tuhan masih ngasih apa ya, range yang, coba bayangin aja kalau KMI mulai, saya mulai sakit gitu. Jadi gimana kalian belajarnya gimana gitu. Terus saya juga masih aktualisasi. Jadi kalau kemarin itu saya aktualisasinya sambil rebahan, bikin aktualisasinya itu sambil rebahan, sambil tidur, sambil pusing kan, tutup dulu. Untungnya di awal-awal aktualisasi itu cuman sosialisasi, bukan sosialisasi apa sih? Cuman apa? Diskusi sama tim dosen gitu-gitu aja. Terus kasih kuesioner aja sama mahasiswa gitu. Nah itu nggak terlalu harus on class kayak gini kan, harus tatap muka kayak gini. Jadi bisa lah sambil rebahan bikin form instrumen gitu, sambil tidur. Terus nanti nggak bisa mikir, tidur dulu, istirahat, buka lagi laptop, mikir lagi gitu kan. Udah selesai. Ya alhamdulillah pas masuk KMMI itu pas pembukaan KMMI sama dosen sama dekan ya kemarin sempat, itu juga saya masih agak nggak enak badan, itu juga sambil rebahan, bukannya menontonnya dengerinnya sambil rebahan juga tuh, masih nggak enak. Tapi alhamdulillah sudah kesini makin makin sehat, makin dikasih ya kesehatan lah, semua keluarga juga udah sehat, itu udah sembuh ya, walaupun ya masih lah dikit-dikit capek, kadang harus istirahat. Tapi kalau yang om saya itu yang masih agak parah, karena beliau memang ada penyakit terus dibawa, jadinya lemes banget ya. Jadi tapi syukurin aja. Ternyata di ujung ini ada lagi tambahan, sudah dikasih sakit, ada lagi tugas tambahan. Ya udah, kita nikmatin aja sehingga kita bisa bersyukur ya. Tetap walaupun kemarin dikasih sakit, sekarang udah dikasih sehat gitu ya, bisa menjalankan aktivitas kita, bersyukur. Dengan bersyukur ya kita jadi lebih nikmat aja menjalani hidup. Jangan aduh kayaknya banyak banget, berat banget pikiran, berat banget beban hidup, jangan dibawa kayak gitu ya. Tuhan pasti udah ngatur semuanya, Tuhan sudah ngasih jalan ya, itu jalan yang terbaik untuk kita hadapi. Mungkin orang lain di luar sana punya beban atau punya masalah yang lebih berat dari kita bersyukur kita masih bisa bernafas, masih bisa dikasih kesempatan untuk berbagi, dikasih kesempatan ya untuk bersama-sama dengan keluarga sama teman, silaturahmi sama kalian juga gitu ya, masih bisa dikasih kesempatan seperti itu. Jadi apapun kalau ada masalah ya selesaikan satu-satu. Ini juga saya sekedar selesaikan satu-satu sambil ngajar. Nanti kalau off gitu ya, bikin lagi aktualisasi, terus off lagi, belajar lagi. Saya juga sambil belajar. Jadi ya kita sama-sama belajar, sama-sama saling menyemangati, sama-sama saling saling membantu gitu ya. Semoga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bisa berbuah manis di depannya, ke depannya untuk masa depan kita ya. Dan juga bukan hanya kita sendiri tapi juga berbuah manis untuk orang lain. Oke, mungkin itu aja, sedikit curhat. Banyak nih, panjang curhatnya, lumayan. Curhatan, kemudian ya mungkin memberikan motivasi untuk kalian juga supaya selalu bisa berpikiran positif seperti yang dikatakan Faras tadi ya. Baik, sudah curhat lumayan, kita lanjut.
kita lanjut, jangan nanti hari ini sesi curhat aja nih. Oke, kita lanjut ya dengan seperti biasa sesi yang satu kita tonton dulu videonya. Sebentar. Konsep kelas dan objek ya. Sebenarnya ini sudah saya kasih belum ya di e-learning. Makanya di e-learning kalian itu agak terhambat gitu, karena saya juga banyak kerjaan sebentar. Jadi ya untuk mindahin mahasiswa itu juga terhambat. Saya mohon maaf juga ya. Oke. Semoga ini mungkin di awal agak kecil, tapi di akhir katanya agak lumayan besar saya. Speaker kalian tolong di fullkan dulu ya, karena katanya sih agak kecil, tapi dicoba dulu ya. Saya juga udah fullkan. Oke, kita mulai aja. Selamat menonton videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat memberikan kembali video pembelajaran. Di sini kita akan membahas mengenai konsep objek dan kelas. Jadi karena kita belajar mengenai berorientasi objek, jadi memang fokusnya bagaimana di dalam pemrograman itu ada objek dan juga ada kelas. Jadi memang pemrograman berorientasi itu. Suaranya udah lumayan terdengar nggak? Memang agak kecil memang. Lumayan ya. Speaker kalian coba agak di fullkan dulu ya. Saya juga sedang memfullkan speakernya. Oke, saya lanjutkan ya. Itu berorientasi objek memang fokusnya hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Sebelum kita membahas mengenai berorientasi objek ya, kembali saya akan mengingatkan sedikit bahwa dalam bahasa pemrograman, dalam paradigma pemrograman itu ada paradigma prosedural, fungsional, deklaratif, kemudian ada berorientasi objek. Nah, di sini sebelum masuk ke objek tadi kita bahas dulu sedikit mengenai bahasa prosedural. Jadi kalau bahasa prosedural itu serangkaian tugas diselesaikan dalam bentuk fungsi ataupun prosedur. Jadi programnya itu dibuat dalam bentuk fungsi atau prosedur. Jadi metode atau proses yang dikerjakan di dalam program itu disimpan atau digabungkan atau dibentuk dalam sebuah fungsi atau prosedur aja. Jadi kalau untuk bahasa prosedural atau paradigma prosedural dia cara pandangnya itu adalah hanya berfokus pada urutan instruksi gitu. Programnya adalah suatu urutan instruksi. Jadi hanya sekuensial gitu ya. Misalnya setelah input lakukan apa lagi, terus misalnya setelah manggil prosedur pertama terus manggil prosedur yang mana lagi, hanya urutan seperti itu. Berfokusnya atau sudut pandangnya hanya seperti itu. Adanya pemecahan program utama menjadi modul-modul kecil. Jadi itu tadi. Jadi sebenarnya kalau prosedural itu dia masih ada prosedur atau fungsinya dalam program utama. Nah, sebelumnya kan kalau misalnya tidak pakai paradigma apapun kan hanya semuanya di dalam program utama semua. Nah, di sini kalau prosedural dia itu hanya dipecah misalnya menjadi submodul gitu, modul-modul kecil atau submodul. Misalnya proses input itu dipindahkan, yang mana sih proses input, maka dipindahkan menjadi satu prosedur atau fungsi, kayak gitu aja. Nah, ini ya, fungsi dan prosedur menjadi fokus utama, digunakan untuk memanipulasi datanya bersifat pasif. Jadi ya hanya memindahkan seperti itu aja. Kemudian misalkan data yang fokusnya data yang dikirim sama yang data yang keluar, kayak gitu. Datanya bersifat pasif. Jadi ya datanya memang misalnya dari program utama atau main program nanti akan mengirimkan data apa ke prosedur, nanti akan diolah di dalam prosedur atau fungsi, kemudian datanya akan dikembalikan. Jadi sifatnya pasif seperti itu. Nah, sedangkan kalau pemrograman berorientasi objek, ini fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Tapi kalau misalnya yang prosedural tadi, dia dua hal yang terpisah. Datanya nanti disebut atribut ya. Atribut bisa di dalam main program gitu. Kemudian jadi fungsinya ya
di dalam fungsi ya atau prosedur. Nah, dia hanya mengirimkan data. Nah, itu yang prosedural ya ataupun fungsional. Tapi kalau pemrograman berorientasi objek ini enggak. Dia menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan disebut objek aktif. Jadi di dalam satu objek itu terdapat fungsi dan juga terdapat data. Nanti disebut dengan atribut dan juga disebut metode. Seperti itu. Jadi satu kesatuan. Jadi cara pandang untuk berorientasi objek, serangkaian objek yang bekerja sama menyelesaikan masalah. Jadi di sini kalau berorientasi objek, objeknya yang saling kerja. Kalau hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Tapi kalau yang prosedural tadi dia hanya manggil prosedur, manggil fungsi seperti itu. Ya, jadi perbandingan antara prosedural sama objek oriented itu kalau prosedural berfokus pada cara komputer menyelesaikan suatu tugas. Jadi hanya urutan-urutan 1 input, 2 proses apa, 3 proses apa, 4 proses apa. Tapi kalau OOP itu berfokus terhadap objek yang sedang digunakan. Jadi dia tidak tergantung pada urutan 1, 2, 3 enggak, tapi dia hubungan yang saya bilang tadi, hubungan antara objek sama objek. Objek yang sedang bekerja di dalam objek ini nanti punya kerjaan sendiri-sendiri. Itu adalah perbedaan antara prosedural sama OOP. Ya. Jadi pengertian objek oriented paradigma yang menggunakan objek dengan identitas yang membungkus properties dan operasi, melewatkan pesan dan inheritance untuk menyelesaikan domain permasalahan. Jadi ini berupa paradigma pemrograman ya. Jadi dia memang menggunakan objek, nanti di dalam objek ada atribut sama metode, atributnya itu nanti menjadi properti, metodenya itu menjadi operasi, melewatkan atau mengirimkan pesan, dan misalnya kalau ada turunan gitu ya, nanti ada turunan untuk menyelesaikan domain permasalahan. Jadi permasalahannya apa, kita pecahkan menjadi objek-objek. Nah, pengertian OO sistem objek oriented yang dibangun berdasarkan metode objek berorientasi objek. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam objek. Objek itu sendiri apa sih? Kita udah kalau di bahasa Indonesia kan objek itu adalah benda nyata atau yang dianggap ada. Itu adalah sebuah objek. Contohnya misalnya di sini ada kursi, meja, buku, sepeda, komputer gitu. Nah, ini adalah ada bendanya terlihat, itu adalah objek. Jadi penggambaran berorientasi itu objek itu sebenarnya penggambaran di dunia nyata. Jadi kalau kita membuat sebuah program dengan berorientasi objek, kalau kata dosen saya dulu dengan pakai OOP itu kayak kita itu kayak sebagai Tuhan dengan T kecil gitu ya. Tuhan dengan T kecil. Kita membentuk sebuah alam semesta di situ yang di dalamnya itu ada benda-benda. Ya, di dalamnya ada benda-benda yang berbentuk objek yang tapi direalisasikan dalam bentuk sistem gitu. Jadi sebenarnya ketika kita membuat pemrograman berorientasi objek atau ada aplikasi berbasis berorientasi objek, kita tuh sebagai Tuhan dengan T kecil. Nah, objek abstraksi dari sesuatu yang mewakili sesuatu yang ada di dunia nyata yang harus dapat dibedakan dengan objek lain. Jadi misalnya ada sepeda, ada kursi, ada komputer, ada mainan, ada misalnya sepatu. Nah, itu adalah sesuatu yang ada di dunia nyatanya. Ya. Sedangkan kelas, apa sih kelas? Kumpulan objek yang memiliki atribut yang sama. Jadi objek itu bendanya yang terlihat tapi dikumpulkan dalam sebuah kelas kayak gitu, dikumpulkan dalam sebuah kelas. Kelas itu adalah template untuk membuat objek. Jadi kayak gini, misalnya kita mau ini ya sebentar, misalnya ada mahasiswa itu adalah kelas mahasiswa. Mahasiswa itu adalah sebuah kelas. Mahasiswa kelihatan nggak bentuk dari namanya mahasiswa? Nggak tahu kan? Tapi kalau misalnya mahasiswa itu ada objeknya. Objeknya yaitu adalah kalian. Misalnya namanya Ani itu adalah mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa itu adalah kelas, sedangkan Ani ini adalah objek dari kelasnya mahasiswa. Budi misalnya,
Budi itu adalah mahasiswa. Budi adalah objek dari kelasnya si mahasiswa, seperti itu. Jadi dia itu adalah prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel dan metode secara umum. Jadi di dalam kelas mahasiswa tadi sama-sama punya NIM, sama-sama punya nama, sama-sama punya alamat, sama-sama punya IPK. Nah, misalnya objek Ani, Budi, Ani punya NIM, Budi punya NIM, Ani punya nama, Budi punya nama, Ani punya IPK, Budi punya IPK. Jadi nama, NIM, IPK itu dikumpulkan dalam kelas, tapi objeknya isinya beda. Objeknya berbeda dan NIM-nya beda, namanya beda, IPK-nya berbeda. Nah, itu adalah beda antara objek sama kelas, ya. Jadi kelas itu merupakan hasil instansiasi dari kelas. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa objek itu adalah hasil dari kelas. Kelas itu lebih kumpulan, sedangkan objek itu lebih kecil-kecil. Gitu. Proses pembentukan objek dalam suatu kelas disebut instantiation. Objek juga disebut instance, ya, disebut sebagai instance. Analogi kelas sama objek di dalam proses memasak puding. Nah, seperti ini contohnya. Kelas dianalogikan sebagai cetakan tempat puding, sedangkan objek dianalogikan sebagai puding-puding hasil cetakan. Misalnya kalian mau membuat puding rasa coklat. Hari ini mau membuat puding rasa coklat. Ada cetakannya. Kalian masukkan adonan puding dengan rasa coklat ke dalam cetakan, terus didinginkan di freezer, kemudian dikeluarkan, hasilnya adalah puding tapi dengan rasa coklat. Terus setelah puding rasa coklat, ada yang request lagi nih, pengen puding rasa stroberi. Kalian bikin adonan puding pakai rasa stroberi, terus kalian tuangin bahan puding stroberi tadi ke dalam cetakan puding yang sama dengan yang coklat tadi. Tapi hasil setelah di freezer, keluarin hasilnya, lepaskan dari cetakannya. Nah, tadi kan puding coklat, sedangkan ini sekarang puding stroberi, bentuknya sama tapi rasanya berbeda. Nah, gitu ya. Jadi kelas itu adalah cetakan puding, objeknya adalah puding stroberi sama puding coklat. Sama-sama puding, sama-sama dengan bentuk yang sama tapi rasanya berbeda. Nah, itu ya. Jadi satu kelas bisa membuat N buah objek. Jadi satu cetakan tadi bisa membuat lebih dari satu objek, bukan hanya satu. Analogi kelas ya. Kelas itu adalah data type atau tipe data. Objek itu adalah variabel. Jadi kalau kelas itu berupa ADT ya, kalau biasanya disebut dengan ADT, tipe data bentukan. Objek itu adalah sebuah variabel, tipe variabel biasa, gitu ya. Itu analoginya. Atribut. Jadi di dalam sebuah kelas itu nanti ada atribut. Atribut apa sih? Data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lain. Contohnya manusia. Manusia salah satu makhluk hidup, atributnya status, berat badan, dan tinggi badan. Dalam kelas disebut dengan variabel. Kelas atribut disebut variabel. Jadi misalnya seperti ini. Di sini ada saya kasih contoh. Misalnya nama dokumen. Atributnya itu adalah nomor, judul, sumber, tanggal. Ya, jadi apa sih yang ada di dalam dokumen itu? Ya punya nomor, punya judul, punya tanggal, punya sumber, punya ISBN misalnya. Kalau dicontohkan dengan mahasiswa tadi, kelas mahasiswa, apa sih atribut yang melekat di dalam kelas mahasiswa? Yaitu tadi NIM, nama, alamat, IPK, jurusan misalnya kayak gitu. Nah, misalnya dicontohkan dengan puding tadi, itu kelas puding. Kelas puding apa sih atributnya? Ya misalnya rasa, kemudian ya rasa, warna gitu ya. Nah, itu adalah atribut untuk puding. Jadi apa yang melekat di dalam kelas? Ya, apa yang melekat yang melekat untuk kelas itu gitu. Tapi nanti isi dari setiap atribut antara satu objek sama objek yang lain itu akan berbeda. Behavior ya, tingkah laku. Hal yang bisa dilakukan oleh sebuah objek dari sebuah kelas digunakan untuk mengubah nilai atribut sebuah objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk menyelesaikan suatu task. Jadi tingkah laku yang bisa dilakukan oleh objek. Jadi dalam sebuah kelas. Jadi misalnya objek itu bisa nanti ngirim data ataupun menerima data.
ya, atau menerima informasi, mengirim informasi. Nah, behavior contoh pada manusia mengerjakan tugas, mandi, tidur, makan. Misalnya kalau ini contoh manusia, tapi kalau misalnya contohnya mahasiswa tadi, ya, mahasiswa bisa apa? Mahasiswa bisa ya mengerjakan tugas, kemudian belajar, misalnya apalagi konsultasi misalnya. Nah itu ya, apa yang bisa dikerjakan oleh si objek. Dalam sebuah kelas, behavior disebut dengan method. Jadi ya, method serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain dengan menggunakan method. Jadi komunikasi tadi kan saya omongin bahwa objek oriented itu adalah komunikasi antar objek. Nah ini komunikasinya lewat apa? Ya lewat method. Dan di sini kalau tadi nama kelas dokumen ada atributnya ya, ada nomor, ISBN dan segala macam. Metodnya apa? Bisa menampilkan teks, tampil peta, tampil foto. Apa yang bisa dilakukan atau apa pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh dokumen? Tampil teks, tampil peta, tampil foto. Jadi dia itu behavior itu proses apa yang bisa dilakukan di dalam oleh sebuah kelas gitu. Contohnya seperti ini. Saya ambil dari ini ya, blok ini. Kelasnya itu adalah blueprint binatang. Di sini kelasnya binatang. Binatang punya apa? Punya atribut, yaitu kaki, telinga, mata, mulut. Ya, ini atributnya. Dengan menggunakan atribut ini, dia akan melakukan aktivitas. Aktivitasnya metode, misalnya dia bisa makan pakai apa? Mulut. Gitu. Dia bisa melihat pakai apa? Pakai mata. Dia bisa melakukan mendengar pakai apa? Pakai telinga. Dia bisa berjalan pakai apa? Pakai kaki. Tapi binatang ini misalnya kalau kucing kakinya 4, kalau ayam kakinya 2, isinya beda. Dia sama-sama dalam kelas binatang, sama-sama punya kaki, tapi nilainya beda. Kalau binatang ini kelas ini sudah menjadi objek ayam, kakinya 2. Sedangkan kalau binatang ini menjadi objeknya kucing, kakinya jadi 4, kayak gitu. Ya, itu adalah bagaimana cara membuat antara kelas sama objek. Contohnya nih, ada contoh coding sedikit ya. Ada kelas lagu. Lagu itu ada judul, ada penyanyi, sama durasi berapa lama. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Ini adalah atribut atau instance variable. Nah, sedangkan metodenya apa? Dia bisa cek durasi. Durasinya selama apa? Misalnya durasinya lebih dari 0 maka dianggap valid. Berarti ada suaranya, ada lagunya. Kalau durasinya hanya 0 ya nggak ada lagunya kan? 0 detik gitu kan nggak ada lagu. Jadi kalau misalnya durasinya lebih dari 0 maka dia baru dibilang valid. Nah, ini adalah metode atau behavior yang bisa dilakukan. Kalau ini adalah apa yang melekat di kelas lagu itu. Gitu. Lanjut, jadi di sini itu adalah objek sama kelas ya. Jadi nanti di sini ada konsep dasar objek oriented, ada sebenarnya ada satu lagi ya, abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme sama abstraksi. Jadi enkapsulasi itu apa? Kalian tahu kapsul yang sering diminum, dimakan, kalau dikasih dokter ada obat kapsulnya. Nah, di dalam kapsul itu kan sudah ada obatnya. Obatnya mungkin yang dijadikan serbuk gitu ya. Terus misalnya obat A itu nggak mungkin kan dokter itu ngasih resep kalian harus minum obat A 0,1 miligram. Terus B kalian tambahkan obat B 1 gram. Terus tambahkan obat C 0,3 gram. Capek kan? Ketika kalian mau makan obat kalian capek, ngukur itu aja udah capek. Jadi di kapsul atau dibentuk menjadi kapsul, jadi dimasukkan yang 0, sekian gram obat A, sekian gram obat B, 0 sekian miligram, itu sudah digabung ya, diracik kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, ini sama. Jadi kalau di dalam objek oriented itu data-data ya, data-data
atribut tadi, metode itu sudah dikapsulkan dalam sebuah kelas. Nah, itu konsep object oriented, sama seperti pengkapsulan ini. Jadi nanti ketika digunakan, kalian nggak perlu 0, sekian mili tadi, enggak. Jadi tinggal pakai aja kapsulnya, ambil kapsulnya, ya udah gunakan gitu. Ya. Pembukusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi untuk menyediakan interface, serta menyediakan interface untuk mengakses variabel. Jadi dia dibungkus, variabel, atribut sama metodenya tadi dibungkus dalam sebuah kelas ya, dalam sebuah objek yang terlindung. Jadi dia hidden information. Jadi informasinya tidak tercampur dengan objek luar, seperti itu. Variabel dan metode yang dipunyai sebuah objek bisa ditentukan hak aksesnya. Jadi ada hak aksesnya, setiap ada atribut private, protected sama public nanti kalau di dalam kelas sama objek. Misalnya contoh mobil sangat dibutuhkan oleh setiap orang sarana transportasi, tapi cara kerja tiap bagian di dalam mobil tersebut tidak penting untuk diketahui. Pokoknya dia taunya cuma mobil. Itu adalah kapsul. Ya, mobil itu sudah menjadi kapsul, bukan satu. Tapi di dalam mobil itu ada setirnya, ada remnya, ada apa lagi? Ada kacanya, ada tempat duduknya. Nah, itu sudah ada 4 tempat duduk gitu, ada satu setirnya. Nah, itu di kapsul, dibentuk orang menjadi sebuah mobil. Mobil itu sebenarnya sudah jadi kapsul gitu. Jadi orang nggak tahu yang perintilan di dalamnya itu kan yang punya kerja sendiri. Nah, itu adalah contoh dari enkapsulasi. Inheritance itu adalah pewarisan ya. Jadi ada sebuah kelas yang bisa mewariskan sifatnya ke kelas-kelas anaknya. Di sini ada misalnya kelas mamalia ya, ada predator, ada yang pet ya. Jadi ada yang liar, ada yang bisa kita jadikan peliharaan. Jadi kalau yang liar itu misalnya jadinya nanti singa gitu. Tapi kalau peliharaan bisa jadi anjing atau kucing atau apa gitu ya. Nah, itu dua kelas ini itu adalah turunan dari mamalia. Dia sama-sama mamalia, tapi dia turunan. Jadi kalau misalnya turunan ini semua atribut dari si bapak atau kelas induk ya, atau superkelas itu akan turun ke kelas anak. Ini kelas anak dibilangnya, turunannya ya. Kemudian seluruh operasi atau seluruh metode juga akan turun, beserta nanti tambah-tambahan atribut lain yang menyertai anaknya. Jadi kayak manusia ya, sifat-sifat yang ada di dalam orang tua itu akan turun ke anaknya, sama di dalam kelas seperti itu juga. Pewarisan suatu kelas yang lain, metode suatu kelas ke kelas lainnya ya. Kelas yang mewarisi itu adalah superkelas, kelas yang diwarisi adalah subkelas. Jadi kalau kelas bapak itu superkelas, kelas anak itu adalah subkelas. Subkelas bisa menjadi superkelas bagi kelas yang lain, multi level inheritance. Jadi bisa lebih dari jadi inheritance itu ada beberapa macam, single inheritance sama multi level inheritance. Jadi kalau single yang satu kayak yang tadi, kalau multi level itu banyak kelas dua bapak atau satu bapak satu ibu gitu ya, menjadikan turunan yang lain. Nah, ini. Tapi ada keuntungan dari inheritance ya. Subkelas bisa menjadikan behaviornya sendiri, bisa mempergunakan ulang source code dari superkelas. Jadi kita nggak perlu coding lagi, tinggal pakai dari punya bapak gitu ya. Mendeklarasikan superkelas yang bersifat generik. Jadi, nah itu tadi yang saya bilang satu lagi tadi yang abstrak kelas. Nah, di dalam abstrak kelas itu nanti kelihatan pada saat inheritance. Biasanya kelas bapak itu akan menjadi kelas abstrak. Nanti metodenya ada yang kosong. Nah, misalnya metode yang kosong, misalnya berjalan. Misalnya hewan berjalan itu kan nanti misalkan ada yang hewan, kalau hewan air gitu kan, yang hidup di air, dia akan berenang, berjalannya dengan cara berenang. Tapi kalau yang di darat itu berjalannya dengan cara pakai kaki, misalnya kayak gitu.
Nah, itu biasanya nanti kelas hewan atau kelas bapaknya itu akan menjadi kelas abstrak. Itu yang dibilang kelas abstrak. Single inheritance. Jadi kalau di dalam Java, khusus di bahasa Java, itu hanya memperbolehkan satu superclass. Hanya memperbolehkan single inheritance, tidak memperbolehkan yang namanya multiple inheritance. Karena kalau di Java itu dia memang melihat objek nyata gitu. Jadi kalau di Java dia tidak ada yang namanya multiple inheritance, dia hanya ada satu single inheritance. Karena apa? Karena kadang kala itu programmernya iseng. Kita kan mau menduniakan yang nyata ini ke dalam komputer. Ada programmer yang iseng menurunkan antara hewan sama manusia. Jadinya apa gitu kan? Jadinya aneh gitu. Oleh karena itu Java itu tidak memperbolehkan yang single inheritance, multiple inheritance tadi. Dia memperbolehkan hanya single inheritance. Tapi Java ini bagaimana supaya bisa mewariskan dari 2 atau lebih kelas, ya, mewarisi ada satu kelas mewarisi lebih dari 2 kelas gitu, lebih dari 1 kelas, nanti dengan menggunakan polimorfisme, ya. Dia caranya itu pakai polimorfisme, ya, seperti itu. Tapi ada multiple inheritance itu bahasa C, salah satunya adalah bahasa C++ yang mensupport yang untuk multiple inheritance. Jadi memang tergantung dari programmernya atau tergantung dari yang bikin, ya. Kalau misalnya kita memang berfokusnya pada apa yang ada di dunia nyata, ya kita bikin sesuai dengan dunia nyata gitu, jangan yang aneh-aneh. Variabel yang bisa melakukan kombinasi, ya. Jadi kan ada 2 superclass, jadi ada 2 bapak. Jadi misalnya anaknya jadi 1 atau misalnya dia 3, boleh jadi 2, boleh. Pokoknya dia mewarisi dari 2 kelas induk. Polimorfisme itu satu kelas bisa menjadi bentuk banyak. Seperti ini contohnya, speak now, dia suruh ngomong, tapi cara ngomongnya beda-beda. Ada yang kalau bebek ngomongnya kuek-kuek, kalau anjing guguk-guguk misalnya, kalau kucing meong-meong-meong, nah gitu. Jadi dia bentuknya yang beda, sama, perintahnya sama tapi bentuknya yang berbeda. Kemampuan objek untuk mempunyai berbagai bentuk. Polimorfisme. Jadi poli itu banyak, morfisme itu adalah bentuk, banyak bentuk, ya. Kemampuan suatu objek untuk mempunyai berbagai bentuk, ya, seperti itu. Mungkin sekian, ya, penjelasan dari saya mengenai konsep objek. Baik, ya. Jadi sudah ditonton, sudah mendengar, sudah melihat juga beberapa contoh dari bagaimana sih konsep objek sama kelas itu, ya, gitu. Jadi sebelum kita bikin yang namanya desain, kalian harus tahu dulu bahwa object oriented itu memang harus membuat semua program atau semua konsepnya itu menjadi objek, ya, berorientasi objek. Nah, mungkin di sini saya tambahkan sedikit, ya, sebentar. Saya coba share screen dulu sebentar. Oke. Nah, ini, ya. Jadi sebenarnya ada beberapa metode tipe dalam metodologi, yaitu ada dari Seller, ada BOS, ada OMT, itu tadi OSE, ada juga UML. Jadi memang yang kalau ini memang banyak yang digunakan dulu, ya. Dulu sudah beberapa tahun silam gitu, tapi kalau sekarang biasanya orang sudah menggunakan UML. Metodologi ini semuanya metodologi berorientasi objek, ya, semuanya metodologi berorientasi objek. Jadi yang paling banyak digunakan itu adalah UML, ya, sekarang. Jadi ada OSE, ada OMT, tadi juga sudah dijelaskan sedikit, ya, bahwa di sana mana, ya. Oh, nanti di pertemuan selanjutnya itu ada UML. Nah, jadi di dalam UML itu sebenarnya UML ini pengembangan dari
OOSE, OOD, kemudian OMT, jadilah nanti OMG. Untuk yang ini ya, OMG, gitu. Ada OMT dan segala macam. Nah, biasanya kalau nanti ketika kita membuat perangkat lunak, itu desainnya ujung-ujungnya nanti pakai UML untuk berorientasi objek. Nah, jadi kalau misalnya untuk bagi yang belum pernah, ya, ini bagi kalau peserta dari Unsri atau Ilkom gitu udah tahu ya contoh dari bahasa pemrograman. Nah, kalau ini contoh mungkin yang belum pernah ketemu sama yang namanya pemrograman itu, ini contoh dari bahasa prosedural. Tadi dijelaskan ada bahasa prosedural, ada bahasa object oriented ya. Nah, di sini bahasa prosedural itu sebuah instruksi, urutan instruksi ya. Dia hanya melihat bagaimana urutan instruksinya. Jadi dimulai dari ketika kita bertemu sama integer main, itu adalah main program, kemudian nanti dia akan membaca D ini adalah variabel, integer adalah tipe data, X juga variabel, cari tipe data untuk karakter, kalau integer tadi untuk apa namanya? Untuk angka gitu ya, kalau karakter untuk char. Kemudian scanf ini pakai bahasa C ya, nggak apa-apa ya, pakai bahasa C. Ini sebenarnya kalau di bahasa Java itu sistem input gitu ya, input membaca nilai, kemudian dikasih nilainya gitu, kemudian dia menggunakan prosedur, memanggil prosedur tambah. Ini makanya disebut konsep prosedural, bahasa prosedural karena dia hanya berupa prosedur. Ya, hanya berupa prosedur. O-nya ini adalah variabel global, sedangkan ini variabel lokal. Ya, O-nya ini karena di seluruh bisa membaca O, jadi dia menjadi variabel global. Nah, void tambah ini adalah sebuah prosedur. Prosedur yang akan digunakan pada saat main. Main-nya jalan. Jadi pada saat di sini baru dipanggil tambah, kemudian D-nya misalnya nilainya berapa, S-nya nilainya berapa gitu. Nanti akan dikirimkan ke prosedur ini. Ini yang namanya prosedural. Jadi proseduralnya yang mana? Yang ini ya, void. Kalau nanti ada prosedural sama fungsi ya, prosedur sama fungsi. Kalau prosedur ciri-cirinya itu void, kalau fungsi ciri-cirinya itu ujungnya ada return. Kemudian di depannya ini bukan void, dia berupa tipe data apa yang akan dikembalikan. Kalau misalnya dia mereturnkan integer, berarti di sini integer. Kalau dia mereturnkan karakter, berarti di sini char gitu ya. Jadi ini adalah prosedur. Jadi kalau bahasa prosedural dia memang hanya melihat urutan, makanya disebutkan tadi bahwa urutan instruksi. Dia melihat urutan instruksi. Jadi ketika ini dipanggil, prosedur tambah dipanggil, maka prosedur ini baru dijalankan. Dan dia biasanya masih dalam satu file gitu ya. Satu file yang sama dengan min. Nah, sedangkan ini sudah dijelaskan tadi. Mana ya? Saya tambahkan kemarin. Bapak tambahkan. Nah, ini adalah salah satu contoh object oriented ya, kelas. Jadi kelas AC ini ya, dianggap aja kelas AC. Ini ada prosedur tambah di dalam kelas AC atau hitung gitu ya. Ada untuk menghitung itu ada prosedur tambah. Nah, ini adalah kelas AC. Kelas AC ini nanti bisa dilepas. Nah, kelas A dia nanti akan membuat di sini membuat. Nah, ini AC itu adalah kelas kan tadi AC kelas, sedangkan P itu apa? P itu adalah objek. Sama dengan new AC. Jadi ketika ingat aja kalau misalnya ini contohnya bahasa Java. Kalau di Java kalau ada new-nya seperti ini pasti bikin objek, udah beres, nggak usah dipikirin lagi. Pasti ada bikin objek. Objek apa? Objek dari kelas AC. Nama objeknya apa? Itu adalah P. Jadi makanya tadi di video sudah disebutkan bahwa satu kelas bisa menghasilkan banyak objek. Nah, contohnya ini. Ini kelas AC, ini juga kelas AC sama. Tapi objek yang dibentuk apa? Ini P, ini Q. Beda ya. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, nanti ini bagaimana membentuk objek, kemudian di sini bagaimana memanggil metode. Metode yaitu adalah dari objek P memanggil metode tambah. Di dalam objek
P tadi kan dari kelas AC. AC itu ada metode tambah. Sebenarnya sama aja sama yang prosedural, tapi nanti kelas AC ini akan lebih mudah untuk di reusable atau digunakan kembali. Begitu. Ya, itu beda struktur programnya ya. Nanti struktur programnya itu bedanya di situ. Sebenarnya sama aja, void tambah isinya sebenarnya mirip-mirip juga sama yang tadi gitu. Tapi ini kayaknya ini. Nah, tapi itu tadi kelas AC kalau misalnya yang prosedural tadi dia masih memanggil atau masih di dalam satu file yang sama, tinggal panggil prosedurnya aja. Tapi kalau ini harus membentuk objek. Objeknya nanti yang pakai apa gitu, nilainya berapa yang mau diisi. Itu ya. Jadi itu adalah tambahan ya. Kemudian itu tadi bagaimana sih cara membentuk sebuah kelas gitu. Jadi kelas itu sebenarnya adalah template, blueprint. Jadi sama kayak cetakan tadi. Jadi satu cetakan mau dibentuk, mau bahannya misalnya mau di bahan brownies jadi brownies gitu. Jadi dicetak jadinya kue brownies. Kalau misalnya bahannya apa? Puding ya, dicetak sama cetakan yang sama keluarannya jadi kue puding gitu ya. Kalau bahannya dari puding. Nah, tapi dia masih tetap punya ukuran yang sama, bentuknya sama. Tapi isinya berbeda, ingredientnya berbeda, mungkin rasanya juga berbeda gitu. Nah, itu adalah sebuah kelas. Ya, jadi kelas itu sebuah template. Kalau tadi dicontohkan itu puding ya, puding coklat sama stroberi. Kalau misalnya saya contohkan sama mahasiswa, kelas mahasiswa, bentuk mahasiswa nggak tahu yang mana. Tapi objek mahasiswa ada. Siapa? Ini kalian. Gitu. Ya ada Anissa, ada Irfan, ada Ferza, ada Faras, gitu ya. Banyak ya. Nah, itu objek dari mahasiswa. Objek dari kelas mahasiswa. Muhammad Faras, Anissa, Irfan sama Ferza itu sama-sama punya apa? Punya NIM sama. Punya nama sama. Punya IPK sama. Punya jurusan sama. Sama-sama punya jurusan. Nah, data-data ini adalah menjadi atribut di dalam kelas, gitu ya. Jadi data-data ini nama IPK jurusan itu adalah atribut dalam kelas. Sedangkan misalnya Faras, Anissa, Irfan, Ferza itu bisa mengupdate alamat misalnya. Nah iya bisa update alamat. Bisa melihat IPK bisa, sama-sama bisa melihat. Tapi IPK yang dilihat IPK sendiri gitu ya. Begitu. Ya, alamat yang diupdate, alamat sendiri yang diupdate. Tapi nanti kalau Faras misalnya namanya Faras, NIM-nya berapa? 01 misalnya, nggak ada. IPK-nya 4 misalnya. Terus jurusannya teknik informatika misalnya. Anissa tadi namanya Anissa kan, beda kan? Tapi sama-sama punya nama, tapi isinya berbeda. Isi nilainya itu berbeda. NIM-nya 002 misalnya. Nah, gitu. IPK-nya misalnya 4 juga, sama gitu, 4. Kemudian jurusannya misalnya sistem komputer gitu. Nah, itu kan beda, nilainya beda. Tapi sama-sama punya data NIM, nama, alamat yang sama. Data-datanya sama gitu, ya. Oke, nanti dia dari kelas itu nanti akan dibentuk objek-objek. Ya, objeknya bisa banyak, ya, bukan hanya satu. Tapi ya tadi kelas mahasiswa punya banyak objek, udah 4 baru contoh, belum yang lain ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu dari video, dari penjelasan singkat saya? Silakan. Ibu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Ada contoh kasus lain nggak, Bu, soal polimorfisme selain yang ada di video tadi? Soalnya masih kurang paham. Terima Bu. Oke, terima kasih, sama-sama. Ya, jadi kalau untuk contoh polimorfisme itu banyak bentuk ya, banyak. Poli itu banyak, fisme itu banyak bentuk. Sebentar, saya coba carikan dulu. Saya memang di sini dibahas tidak terlalu banyak ya untuk polimorfisme. Ada contoh yang memang khusus membahas polimorfisme. Sebentar. Nah, mungkin ini mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas ya. Nah, ini materi memang khusus polimorfisme. Kalau di sini kan kalau kita itu membahas
secara umumnya aja ya. Kalau misalnya di ada materi OOP itu memang dibahas satu-satu, polimorfisme apa, enkapsulasi apa gitu ya, ada dinamik, ada segala macam. Nah, contohnya seperti ini. Saya langsung aja ke codingnya, mungkin lebih enak ya daripada saya cerita-cerita tapi kalian bingung. Misalnya di sini ada kelas induk, kelas penyanyi. Poinnya bernyanyi, ya karakteristik nada belum dijelaskan. Kemudian diturunkan. Nah, biasanya di sini untuk polimorfisme dia ada turunan ya, tergabung di dalam inheritance. Nah, di sini ada penyanyi penyanyi jazz extend penyanyi ya dengan irama jazz nyanyinya. Kemudian ada penyanyi pop, ada penyanyi dangdut dengan cara yang berbeda. Nah, ini yang namanya polimorfisme. Dia sama-sama bisa bernyanyi, tapi bentuknya berbeda. Nah, kalian bisa lihat di sini lagi. Nih, ya, penyanyi P, ketika dia penyanyi jazz, misalnya namanya Mas Mujiono, nama objeknya, ketika P ini, ya, ini yang namanya polimorfisme, ketika P dari kelas induk, ya, dijadikan mengacu pada objek penyanyi jazz, gitu, mengacu pada penyanyi jazz, maka ketika P titik bernyanyi, dia akan bernyanyi dengan penyanyi jazz, dengan cara bernyanyi dengan cara jazz, gitu. Apa tadi? Saya lupa. Bernyanyi dengan irama jazz. Nah, ketika kita buat P, ini kan objek penyanyi pop Audi, objeknya Audi. Ini P untuk objek secara bapaknya. Ketika P kita acukan dia menjadi penyanyi pop Audi ya objek. Ketika P ini dipanggil, P titik bernyanyi, dia bukan penyanyi jazz lagi, tapi sudah berubah menjadi penyanyi pop. Apa tadi isinya? Bernyanyi dengan irama pop gitu. Nah, ini yang namanya yang seperti ini yang dinamakan dengan polimorfisme. Jadi ketika P ini diacu dengan objek siapa dan dipanggil metode yang mana, dia akan ngikutin. Jadi bentuknya banyak begitu. Ya, ini contoh dari polimorfisme. Jadi ini tadi dia sama-sama punya penyanyi, tapi ketika kelas bapaknya atau kelas super kelas ditunjuk ke objek anak, dia akan menjadi objek anak. Gitu. Itu yang namanya poli, banyak bentuk. Jadi ketika P titik, padahal sama ya, kalau kita lihat line 43, line 47 sama 51 itu sama. P titik bernyanyi, P titik bernyanyi, P titik bernyanyi. Tapi beda-beda hasilnya. Kenapa beda-beda hasilnya? Karena P ini sudah ditunjuk pada objek beda-beda. Kalau pertama P Mas Mujiono, oh berarti penyanyi jazz. Kalau yang kedua ini P Audi, oh berarti dia pop. Kalau P Inul dangdut. Nah, kayak gitu. Itu ya. Sudah cukup? Jelas? Sudah, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi itu ya. Ini memang materi khusus untuk kayak gini sama juga nih ya. Ditampilkan gitu. Jadi sama-sama di sini ada tampilkan semua tapi tinggal ditunjuk yang mana. Ini khusus memang materi polimorfisme. Ya, ada lagi? Silakan. Maaf tadi ada kurcil gitu. Lagi main-main. Ya, gimana ada lagi? Silakan pertanyaan. Baik. Izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk materi-materi yang sudah diberikan, ini memang tidak di-share di learning, Bu ya? Materinya insya Allah akan di-share gitu, tapi memang belum sempat saya share itu tadi. Saya memang lagi juga masih dilihat-lihat oleh Bapak ya. Siapa tahu dari Bapak ada pertanyaan, ada tambahan, itu nanti akan ditambahkan lagi. Oke, makasih Bu. Ya, jadi untuk sementara bolehlah tonton videonya dulu, nanti share di slide-nya itu akan di-share juga. Untuk sementara ini. Oke, ada lagi? Monggo, silakan. Belum ada. Oke. Belum ada. Kalau belum ada, kita coba brainstorming sedikit ya. Sambil lah kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh di sela-sela
Sebentar. Saya kopikan dulu e-learningnya. E-learningnya. Kok e-learning? Ada yang nanya e-learning di WA, jadi pikirnya e-learning. Jamboardnya ya. Nah ini link Jamboardnya, silakan masuk. Semoga sudah saya ganti menjadi editor. Ya sudah. Ya. Jadi saya belum share. Oke. Nah di sini sudah saya siapkan 2 objek. Objek yang pertama, bukan objek sih, kelas ya. Kelas yang pertama adalah kelas mobil, nanti yang kedua ada kelas kucing. Apa yang harus kalian kerjakan ya? Harus kalian kerjakan di Jamboard ini. Kalian silakan, menurut kalian silakan definisikan kira-kira atribut dan metode apa yang ada di kelas mobil. Ya, kira-kira metode apa sama atribut apa yang ada di kelas mobil. Boleh pakai sticky note ya, mau ganti-ganti warna silakan. Boleh pakai teks, mau langsung juga nggak apa-apa. Kalau bisa nulis pakai tulisan gambar, nulis pakai ini ya gambar ya, pakai pen atau segala macam juga silakan. Kalau saya agak susah sebab saya nggak bisa, karena saya juga nggak bisa gambar ya. Oke ya, silakan tuliskan nanti atributnya apa, metodenya apa untuk kelas mobil. Kemudian sama, ini satu lagi ada kelas kucing. Sama, tuliskan atribut sama metodenya yang ada di kelas kucing. Jadi sebenarnya kucing ini sudah menggambarkan apa ya? Menggambarkan behavior-nya ya, apa yang bisa dia lakukan. Bisa pakai dasi, dia bisa nonton HP, ngeteh, jangan aja dia ke kafe. Bisa dengar musik, baca buku. Ya ini kucing zaman now. Kalau kucing zaman dulu nggak ada nih yang bisa kayak gini. Bisa ngopi-ngopi cantik ya di kafe gitu. Ini kucing zaman sekarang. Ya. Oke, silakan dituliskan kira-kira atribut apa dan metode apa yang ada untuk kelas mobil sama kelas kucing. Silakan. Oke. Oke, bentar ya. Saya ada panggilan gitu sebentar. Silakan diisi dulu deh. Saya kok lari-lari ke sana sini. Nah, ya kan. Oke, ya.
Oke. Sudah, coba ya. Baik, kita cek ya sama-sama. Kelas mobil. Oh, oke. Kita mulai dari atribut dulu kali ya. Plat nomor, warna panjang. Oh ya, boleh. Bobot mobil beratnya ya. Atributnya warna, warna tahun, boleh. Metode roda, kursi penumpang, warna, bahan bakar, merek, jumlah penumpang, atribut warna, nomor plat mobil, merek, metode atribut nomor plat, tipe bahan bakar, velg, warna, produsen, transmisi, oh ya ini sudah tadi. Jumlah roda, iya. Apa ini, ban, setir, pedal, rem, pedal gas, warna, tahun produksi, ya. Roda, nah oke. Ya. Atribut warna, coba kita metodenya ya, menghidupkan lagu, menyembunyikan klakson, maju mundur berbelok, mematikan mesin, berjalan maju mundur berhenti rem, metode mundur, berjalan, ini atribut-atribut, menghidupkan mesin, ini cara menjalankan, memundurkan, sen kanan, sen kiri, klakson, drifting, ya, buka sunroof, keren tuh mobilnya. Berhenti, jalan, belok, membuka pintu mobil, mengisi bahan bakar, berjalan, lampu sen, ya, ngerem, apa ini, hitung kecepatan, berjalan, hidup mesin, ya, menurunkan kaca mobil, ya. Jadi, oke, baik, sudah lumayan paham ya, apa saja atribut dan metode yang ada di kelas mobil ini. Jadi, atributnya ini sudah beberapa kali disebutkan ya. Jadi jangan sampai nanti gini, ada yang menyebutkan atributnya misalnya warnanya biru. Nah, jangan warna biru langsung. Biru itu nanti akan menjadi nilai ya, menjadi nilai. Jadi sebutkan aja warnanya, warna mobil gitu. Nanti ketika dia menjadi objek, baru akan diisi warna mobilnya apa? Biru atau putih atau kuning atau hitam gitu ya. Baru diisi nilainya. Jadi langsung aja tuliskan warnanya dulu. Warna mobil, karena setiap mobil punya warna yang berbeda, ya. Kemudian, ya di sini, oke. Jadi apa saja yang melekat di dalam mobil itu adalah atribut. Jadi ada kaca, ada plat mobil, mungkin yang menjadi identitasnya ada plat mobil ya, plat nomor, warna, bobot, jenis mungkin. Karena nanti ketika menjadi objek, dia misalnya jenisnya jenis sedan atau jenisnya menjadi truk atau menjadi bus gitu ya, beda-beda. Dengan nanti misalnya jenis sedan tadi tipenya apa atau mereknya apa. Kemudian warnanya merah, warna biru atau warna kuning gitu ya, baru diisi. Baru nanti setiap mobil, ya kita mau ngomongin method atau behavior, setiap mobil bisa punya metode, bisa dihidupkan, bisa dijalankan, bisa dimundurkan, bisa belok kanan, bisa belok kiri, semua mobil sama. Mau tipenya sedan, mau tipenya truk, mau tipenya bus gitu ya, sama-sama punya bisa apa namanya, bisa punya behavior yang sama, tapi dengan nilai yang berbeda-beda. Ya, itu ada. Misalnya buka sunroof, ada yang bisa, ada yang enggak, gitu. Boleh, ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat kelas kucing. Metode melompat tidur. Nah, atribut dulu. Umur kucing, nama. Oke, jenis ya. Aktivitas ya, oke. Warna ras, warna bulu, corak, iya, ras ya. Oke, baik. Jadi di situ metodenya kita lihat dulu, lompat tidur. Membangunkan pembantu. Menjadi majikan, bisa ya dia ya. Oh, kucingnya keren nih. Oke. Jadi sama ya, sama yang metode kelas yang kucing mobil tadi, bahwa di sini nanti dia menjadi
metode atributnya jenisnya apa? Ada yang Persia, ada yang Anggora, ada yang kucing biasa, mungkin gitu ya. Nah, itu jadi nanti isinya, tapi atributnya adalah jenis kucing. Kemudian misalnya warna bulunya, mungkin ada nanti Persia, warna bulunya putih, kemudian yang Anggora kuning gitu ya. Ada yang warna-warni biru lagi. Apa? Abu-abu sama putih gitu ya. Tapi semua kucing bisa melompat, semua kucing bisa tidur, semua kucing bisa berlari, semua kucing bisa makan. Itu adalah metode yang ada di kelas kucing. Sama Gali. Tapi kalau metodenya menjadi pembantu, menjadi majikan, saya bingung. Saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu. Menjadi majikan. Mungkin bisa, mungkin. Majikan untuk para kucing. Oke, baik. Jadi sebenarnya nanti untuk kelas mobil ini kan ada bagian-bagian ya. Ada kacanya, ada rodanya, ada tempat duduknya, ada pintunya gitu. Sebenarnya nanti mobil ini untuk kelas itu sendiri nanti ada pembagian lagi. Ada yang namanya apa sih? Whole part ya. Ada whole part. Jadi kalau whole part itu kayak gini. Misalkan kalau saya contohkan ada kelas mobil tadi itu whole-nya, sedangkan part-nya itu nanti ban, setir, tempat kursi penumpang gitu, kaca. Nah, karena nanti ban itu kan punya merek sendiri, punya tipenya sendiri, punya warna sendiri. Kaca misalnya punya mereknya sendiri, punya ketebalan gitu. Nah, jadi ada yang namanya whole part. Kayak gitu. Jadi ketika whole-nya itu adalah mobilnya, part-nya itu bagian kecil-kecilnya. Yang mana bagian kecil-kecilnya itu ada atribut sendiri, punya atribut sendiri. Jadi ketika kelas whole-nya dihancurkan atau kelas mobilnya kita hancurkan, maka part-nya itu akan ikut hancur. Gak mungkin whole-nya hancur tapi part-nya tetap ada gitu ya. Jadi ketika kelas mobilnya dihancurkan atau di-destroy, maka nanti akan part-partnya ikut hancur atau dihapuskan, ikut di-destroy. Nah, tadi itu whole part. Ada satu lagi GenSpec, generalisasi spesifikasi. Jadi kalau generalisasi spesifikasi beda. Kalau tadi bagian ya, kalau sekarang kalau GenSpec itu misalnya mobil itu kelas mobil, generalisasinya, spesifikasinya nanti kelas mobil itu ada sedan, ada truk, ada bus. Nah, itu kan jenis ya. Kita bedakan berdasarkan jenis. Nah, itu spesifikasi. Jadi lebih spesifik untuk anaknya. Jadi beda ya antara whole part sama GenSpec. Jadi ada dua macam. Untuk inherit, sebenarnya itu salah satu dari inheritance ya, turunan. Tapi kalau sekarang ya kita memang konsep objek secara umumnya dulu, kelas secara umumnya dulu. Belum masuk konsep yang kecil-kecil kayak gitu belum. Oke. Baik. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Jadi sedikit tentang konsep GenSpec ya sama whole part. Belum? Kalau belum, oke, saya akan kalau kemarin ya kita kuis. Kita gamesnya di Quizizz. Kalau kemarin gamesnya itu di di word wall mulu ya, mungkin bosen. Saya juga lagi mencari-cari supaya nggak bosen gitu. Saya coba lagi di Quizizz. Nah, salah. Saya bentar ya. Ini ya, saya share dulu di Quizizz-nya, linknya. Nah, di sini ini saya share dulu ya. Jadi nanti saya akan bukakan breakout room seperti biasa. Karena di sini 25 orang, jadi mungkin saya buka 5 room aja. Ya. Nah, kalau kemarin kan sudah saya bagi-bagi ya kelompoknya. Tapi karena banyak yang pindah, kalau kemarin sampai ada yang sampai 40 lebih, sampai 50 pesertanya, hari ini cuma 25 gitu ya.
Jadi kalau kemarin saya minta kelompoknya gitu-gitu aja, tapi sekarang saya acak aja gitu. Jadi kalau sekarang saya lihat jumlah peserta, kalau misalnya jumlah peserta seperti sekarang misalnya 25, berarti saya akan buka 5 room nanti untuk diskusi yang pertama saya akan acakkan kalian. Jadi kalian akan ketemu orang-orang baru terus. Saya akan acak assign kalian ke setiap room. Kemudian nanti kan ada, kita setelah ini kan ada studi kasus lagi yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua kalian tetap dengan kelompok yang sama untuk hari ini. Misalnya hari ini kelompok 1, berarti nanti case kedua itu sesi yang selanjutnya, diskusi kedua itu tetap kelompok 1. Tapi untuk pertemuan selanjutnya belum tentu kelompok 1 lagi, karena saya acak lagi. Begitu ya. Oke, saya coba buka lagi. 5. Saya biarkan kalian ini. Untuk breakout room-nya untuk main hari ini 15 menit cukup ya. Karena sebentar kok, cuma 8 pertanyaan. Oh ya, saya belum tunjukkan ya. Sebentar, lupa. Nah, ini nanti yang akan kalian mainkan nanti. Nah, kalau itu langsung linknya langsung keluar, silakan bermain seperti biasa. Dia cuma ya pertanyaan kayak gitu aja sih sebenarnya kalau di Quizlet. Bukan kayak kemarin ada yang kayak TTS gitu. Saya lagi coba cari-cari juga. Kalau misalnya kalian tahu ada yang tempat bermain yang asik, boleh di-share sama saya. Saya juga lagi mencari beberapa karena bosan juga kalau misalnya Wordwall mulu, Quizlet mulu gitu. Kita coba-coba yang lain juga. Oke ya, saya open room, kemudian nanti saya assign-kan kalian. Silakan bermain. Waktunya 15 menit. Kalau sudah nanti silakan kembali lagi ke main room. Ya, saya assign-kan kalian secara acak aja ke room-nya masing-masing. Oke, sudah semua. Ya, silakan bermain ya, selamat bermain. Oke, sudah ya. Sudah semuanya bisa. Sudah, Bu. Berhasil dapat 100. Salah satu, Bu. Salah satu ya nggak apa-apa ya. Oke. Itu kayaknya tipe sih, Bu. Oh, oke. Yang ketik ya. Iya. Ya biasa. Mungkin ya tipe salah ketik. Oke lah. Baik, kita coba main sama-sama dulu ya. Share. Oke. Ya, saya real-time aja. Baik. Oke, di sini. Mana ini? Cara objek berkomunikasi dengan objek lain menggunakan apa? Metode, atribut, kelas. Metode aja ya, cara berkomunikasi. Nah, jadi behavior-nya. Behavior. Oke. Program adalah suatu urutan instruksi, adalah cara pandang paradigma prosedural ya. Kalau objek oriented yang ada objek-objeknya pokoknya ya, hubungan antar objek. Meja, kursi, buku, sepeda, komputer contoh dari objek. Oh. Ya, mungkin salah ketik kayak saya tadi gitu ya. Nah, apa-apa ya. Data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lain. Atribut. Data. Ya, kalau data itu atribut. Kalau behavior method itu cara berkomunikasi seperti yang tadi. Bagian dari sebuah kelas, ada apa aja kelas? Nama kelas, nama, atribut, kemudian metode. Kalau inheritance bukan ya, inheritance itu konsep dari objek oriented. Oke, konsep dasar objek oriented apa? Enkapsulasi, keluasan, sama polimorfisme. ADT bukan ya, data type itu.
bukan merupakan konsep objek oriented. Kumpulan objek yang memiliki atribut yang sama, apa itu? Kelas. Kelas. Oke. Program serangkaian objek yang bekerja sama menjelaskan masalah. Cara pandang dari paradigma Objek oriented. objek oriented, ya. Oke, selesai. Jadi itu ya, sedikit definisi dari beberapa kelas objek gitu ya. Kemudian konsep dari objek oriented. Baik. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Sesi berikutnya masih diskusi. Nanti saya buka lagi breakout room-nya ya. Kalau sudah saya buka breakout room, nanti silakan join ke kelompoknya yang tadi tetap. Tapi apa yang harus kalian kerjakan dulu sebentar? Ini dulu saya share. Mana nih? Ya. Jadi sama seperti yang kemarin, itu bukan tugas sih, latihannya, kasusnya masih sama yang ini. Berdasarkan kasus ini, silakan kalian definisikan, kalian list kira-kira kelas apa yang akan muncul, kemudian atribut sama metodenya apa dari kelas yang ada tadi, ya. Ya jelas ya. Jadi kalau kemarin fungsional, kalau sekarang list lah kelas yang bakal muncul dari studi kasus ini, kemudian kasih atribut sama metodenya untuk setiap kelas itu. Begitu. Masih ingat studi kasusnya atau saya kopikan lagi linknya? Saya copy aja ya, biar kalian bisa lihat. Sebelum nanti saya masuk ke sebelum saya buka breakout room, saya copy dulu linknya. Jadi tadi ada 5 ya. Ada 5, saya buatkan 6. Apa-apa. Saya editor, saya copy, selesai, grup 1. Ini ya seperti biasa, nanti hasilnya langsung dituliskan di Google Drive, Google Doc. Hasil diskusinya. Kelompok 2. Grup 2. Oke, grup 3. Oke. Grup 3, grup 4. Grup 5. Silakan di copy masing-masing link drive-nya, link Google Doc ya. Ya, silakan masing-masing di copy link Google Doc-nya. Oke. Sudah jelas apa yang harus dikerjakan? Sudah? Kalau sudah, saya bukakan kembali breakout room-nya. 25 menit cukup diskusi. Itu untuk kelasnya diketik saja ya Bu, enggak dibuat Nggak usah, diketik aja biasa, misalnya kelas apa, misalnya pegawai gitu ya, atribut apa, metodenya apa gitu. Nggak usah dibikin diagram-diagram, nggak usah. Oke Bu. Oke. Ada lagi? Cukup ya 25 menit ya, saya buka ya. 25 menit, nanti setelah 25 menit kita kembali, kita bahas sama-sama. Kita lihat hasilnya bagaimana. Baik, kalau sudah, ini saya sudah openkan kembali breakout room-nya, silakan join. Join-nya ke room yang tadi ya. Kalau room 1 ya lah, ke room 1, silakan.
Oke, baik. Sudah selesai. 25 menit ya. Baik, kita coba cek sama-sama. Sudah balik semua belum? Oh, masih. Oke, nggak apa-apa. Masih. Iya. Baik, semuanya udah balik lagi, udah selesai. Ya, sekarang kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini saya mulai aja langsung dari grup 1. Oke. Kelasnya kelas pempek, jenisnya atributnya jenis, nama, stok, harga, ya ID. Metodenya bisa digoreng, dipanggang, rebus. Oke. Pemilik toko, pegawai, pelanggan, laporan. Baik. Oke, di sini jadi oke ya. Kelas pempek atributnya udah sesuai ya. Jadi memang apa yang bisa dilakukan, apa yang ada data yang melekat dalam pempeknya, ada ID, ada harga, ada jenis, ada nama, gitu ya, ada jumlah stok gitu. Kemudian metodenya, mungkin di sini saya komentarin sedikit tentang metodenya. Metodenya kalau digoreng, dipanggang, direbus itu kan penyajian ya. Nah, mungkin bisa dibuat seperti itu penyajian, atau biasanya sih nanti di akhir saya jelaskan lagi. Itu ada kelas entity kita ya. Biasanya kalau pempek ini masuk dalam kelas entity biasanya ada update. Misalnya mau update stok gitu, update harga, update nama, update jenis, boleh. Ya, seperti itu. Baik, pemilik toko, masukkan, melihat laporan, melihat jumlah pasukan, oke, boleh. Menerima, mencatat, niatan take away, mencatat, menghitung jumlah harga pesanan. Nah, ini juga ya, sebenarnya kalau menghitung, proses perhitungan, bikin satu lagi kelas transaksi. Jadi di situ yang memang ada menghitung harga seperti itu yang dilakukan nanti oleh pegawai. Nanti ada hubungan antara transaksi itu sama pegawai. Nah, seperti itu. Nanti di akhir saya jelaskan juga nih. Pelanggan ya. Nah, pelanggan ini sebenarnya karena di sistem kasus yang ada di situ sebenarnya tidak perlu ada pelanggan. Kenapa? Pelanggannya tidak terhubung langsung ke sistem. Jadi ya kalian tambahkan juga nggak apa-apa. Misalnya kalau yang perlu ditambahkan itu contohnya pelanggan yang ada member. Dia pakai member. Nah, itu boleh ya, ada ID-nya, boleh ditambahkan. Tapi kalau misalnya kasusnya yang tidak ada member kayak gitu nggak usah ditambahkan. Kenapa? Karena pelanggannya nggak terhubung langsung sama sistem. Oke, ini laporannya, ID laporan. Mungkin atributnya bisa ditambahkan kembali. Oke, sudah cukup, baik. Kita lanjut. Kelompok 2, grup 2. Diskon, countdown, sampai dengan basi. Oke, update harga stok pelanggan. Ya, sama ya kalau pelanggan tadi kayak gitu juga. Pemilik toko iya mengawasi, pegawai melayani, mencatat, perhitungan ya sama ya sebenarnya. Kalau hasil perhitungan lebih enak kalau kita tambahkan ke ininya aja, ke transaksi. Oke. Grup 3 ya kok mirip, apa mata aja saya aja yang siwer. Oke, sama ya pelanggan. Ya ini laporannya. Total. Mungkin kalau stok ini nggak masuk di laporan ya, tapi kalau laporan misalnya tanggal laporan, ya tanggal kayak gitu. Terus misalnya ID laporan boleh, tapi kalau misalnya stok kayaknya enggak ya. Terus misalnya laporan harian, bulanan, boleh ada tanggal sama ID gitu aja. Oke, kelompok 4. Ini udah ditambahin tipe datanya. Udah cantik. Transaksi. Ya harusnya bisa ditambahkan transaksi gitu. Transaksinya ditambahkan aja. Hitung. Nah, total harga mungkin bisa pindah ke sini ya. Nanti dari transaksi ini misalkan bisa pempeknya pempek apa, nyambung ke pempek sama nyambung ke pegawai gitu. Siapa yang input kan atau siapa yang melayani ya gitu ya.
Oke, baik. Tambah pegawai. Nah, kalau tambah pegawai ini mungkin lebih baik di metode si pegawai. Pegawai ini nggak apa-apa tambah pegawai. Kenapa? Karena nanti kita kan punya apa? Kayak role ya, role. Jadi yang bisa menambah pegawai itu hanya si toko, pemilik toko. Nanti bisa dibuat kayak gitu. Jadi makanya saya bilang nanti kelas itu ada menjadi kelas entity. Kelas entity itu biasanya create, read, update, delete. Jadi di step pegawai, misalnya contohnya nih, pempek tadi tambah stok, update harga, update stok, update harga, update nama, misalnya kayak gitu. Nah itu boleh ya gitu di kelas entity-nya. Ya. Nanti saya jelaskan lagi setelah ini dulu. Oke, turunan ya ini ya. Baik, aktor. Jadi mungkin kalau di sini sudah ada turunan, tambahkan ini. Kalau misalnya bisa login, username sama password. Jadi nanti ketika pemilik toko sama pegawai, dia nggak perlu menuliskan username sama password lagi. Gitu. Kalau misalnya mau ada turunan seperti ini, boleh. Jadi ya, nama, ID. Namanya kayaknya nggak perlu ya, karena oh ya boleh ya, nama pemilik sama nama pegawai ya. Oke, sama-sama punya nama, sama-sama punya username, sama-sama punya password gitu, karena nanti akan login kan. Tapi mungkin di sini mungkin sama-sama punya alamat, tapi yang pembedaannya apa nanti ya dijelaskan. Mungkin metodenya beda. Walaupun atributnya semuanya sama, turun nggak apa-apa, tapi misalnya metodenya beda. Apa yang bisa dilakukan oleh si aktor, si pegawai, apa yang bisa dilakukan pemilik toko beda. Baik, pelanggan ya sama sebenarnya. Ya, mengupdate, melihat update ya stoknya, karena stoknya mungkin akan diubah-ubah. Gitu. Sistem pembayaran ya boleh ya di sini kayak transaksi. Gitu. Oke, baik. Jadi kalian sudah bisa setidaknya kalian sudah bisa mendefinisikan kelas apa yang ada untuk kasus tersebut gitu ya. Jadi sudah ada kasus kira-kira kelas apa yang akan muncul, kemudian dari kelas itu atributnya apa sama metodenya apa. Nanti sebelum kita masuk ke diagram kan nanti kelas itu nanti akan ada hubungan satu kelas dengan kelas lain, misalnya digambarkan dengan kelas diagram, itu nanti cerita lain. Yang penting kalian bisa tahu dulu, oh ini akan menjadi sebuah kelas ini akan menjadi objek. Misalnya kayak pemilik toko tadi. Pemilik toko ada sebuah kelas, tapi nanti dia mungkin objeknya jadi dua. Misalnya pemilik tokonya 2 orang. Jadi 2 orang yang bisa ngedit sebagai pemilik toko. Ya objeknya itu nggak apa-apa, tapi kelasnya tetap 1. Pegawainya juga ya, pegawainya misalnya kelas pegawai tapi objeknya misalnya ada 5 pegawai, ya 5 orang tadi menjadi objek, sedangkan kelasnya tetap 1, kelas pegawai. Kalian sudah bisa mendefinisikan atribut dan metode apa yang bisa dilakukan oleh pegawai, seperti itu ya. Nah di sini tadi jadi untuk kelas itu sebenarnya terbagi menjadi 3 nanti ya, ada yang kelas interface, ada controller, sama entity. Jadi kalau kelas interface memang berhubungan langsung sama interface ya, frame. Sedangkan kalau kelas controller itu yang menghubungkan antara entity sama interface. Jadi kalau misalnya di kelas entity dulu ya, biar gampang. Entity itu kayak kelas yang ini tadi. Mana? Nah, kelas pegawai, kelas pemilik toko, kelas mana lagi pempek, ini sebenarnya kelas entity. Kenapa dibilang kelas entity? Karena dia tidak ada proses transaksi di sana, tapi dia hanya bisa diupdate datanya. Sama kayak kalau kalian bayangkan seperti database. Nah, itu menjadi kelas entity. Jadi biasanya di kelas entity ada yang saya sebut tadi, create, read, update, delete. Ya bisa dibuat, nanti dibuatnya jadi objek ya sebenarnya. Read ya bisa di view, bisa dilihat. Read bisa dibaca atau ditambahkan, ditambahkan, kemudian read, update ya, update itu bisa diupdate, diubah isinya, yang mana yang bisa misalnya jenis. Makanya nanti kalau di kelas untuk membuat kelas itu ada setter getter. Nah, setter getter itu untuk update, ya setter getter. Kemudian delete itu dihapus, datanya dihapus seperti itu, isinya dihapus, misalnya stoknya menjadi 0 kayak gitu.
ya. Begitu. Jadi kemudian kalau untuk kelas controller itu biasanya sebuah kelas transaksi. Transaksi apa yang dilakukan? Misalnya kita menghitung pesanan seperti itu, menghitung total pesanan. Nah, itu sebenarnya transaksi. Nah, di kelas transaksi ini yang menghubungkan antara interface sama entity. Jadi di kelas transaksi ini menghitung pesanan. Pesanan dilakukan oleh siapa yang berhitung? Itu adalah si pegawai yang akan ngitungnya. Menghitung pesanan apa? Pesanan pempek kan? Nah, objeknya itu nanti dia berhubungan sama dua objek tersebut. Nah, begitu. Jadi sebenarnya nanti agenda terbagi 3. Tapi memang di sini belum terlalu difokuskan ke sana karena kita masih konsep tadi. Makanya saya bilang dari awal, yang penting kalian sudah bisa tahu dulu bagaimana melis kelas dari kasus, kemudian kira-kira atribut sama metode apa yang ada di setiap kelas tersebut. Begitu, ya. Oke, sampai di sini kita sudah masuk ke sesi terakhir. Apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Aduh, salah. Sorry, salah. Kelas apa ini? Kelas ya. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum saya kelas. Baik, ada pertanyaan belum? Kalau belum ada pertanyaan, oke, baik. Jadi di sini saya seperti biasa saya akan launch polling untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Kemudian sambil silakan diisi pollingnya, kemudian sambil nunggu polling, mungkin saya akan mengingatkan sedikit, silakan kuisnya yang belum mengerjakan kuis, silakan dikerjakan kuisnya, itu waktunya sampai besok ya, sampai 26. Waktunya bebas terserah kalian, yang pasti dia limit time-nya itu 30 menit, hanya 30 menit, kalau nggak salah 20 soal, 20 soalnya itu campur. Ada yang multiple choice, ada yang true false, ada yang bisa ngecek banyak, itu apa? Checkbox ya. Nah, begitu. Ada 3 macam soal dalam waktu 30 menit, 30 menit, sebanyak 20 soal. Silakan dikerjakan, semoga hasilnya baik, dapat nilai 100 ya. Kuisnya itu mengenai bukan yang untuk hari ini sih, untuk yang pertemuan minggu kemarin, untuk analisis introduction, analisis sama desain, sama RUP ya. Jadi tentang 2 itu. Kalau misalnya boleh ditonton dulu videonya, karena kuisnya soalnya ya ada di video-video itu aja sebenarnya. Tinggal ya hanya post test saja sih sebenarnya. Oke, silakan diisi kuisnya, diikuti. Waktunya 30 menit, nggak bisa dijedah ya. Jadi siapkan waktu 30 menit. Kalau sudah 30 menit selesai, tapi waktunya ya kalian sendiri yang siapkan. Mau tengah malam juga silakan, nggak apa-apa. Waktunya 30 menit. Materinya tentang itu tadi. Oke. Baik, kita sudah di ujung. Sebagai penutup nih, apa ya? Kalau kita ibaratkan, kalau kemarin apa ya? Kanan mungkin. Kalau sekarang kita ibaratkan sebagai apa ya? Sebagai buah kali, buah. Buah apa yang kalian dapatkan atau yang kalian rasakan selama perkuliahan kita hari ini? Nah, kira-kira buah apa yang menggambarkan perkuliahan kita pada hari ini? Boleh di kolom chat, boleh ditulis. Dan kenapa ya? Jangan lupa kenapanya. Kemudian di kolom chat boleh, ataupun mau ngomong langsung juga silahkan. Oke, pollingnya saya tutup ya, karena udah 100%. Sambil ya. Baik. Silakan yang mau tuliskan di kolom chat, silakan. Mau ngomong langsung juga enggak apa-apa. Buah apa
yang kira-kira hari ini, pembelajaran hari ini. Ya, saya mau nyimpan, saya lupa nih. Dua, di mana ini? Oke, ketemu. Saya lupa sendiri nyimpan file. Oke, ya, sebentar saya buka chatnya dulu. Buah yang manis, Bu, dan segar. Semangka. Semangka. Buah naga, Bu, awal-awalnya kulit mengerikan. Di dalamnya ternyata segar. Ada yang buah nangka. Yang semangka kenapa? Oh, orang yang sama? Oh, enggak. Ada yang ngomongin cuma buah yang manis dan segar. Segar apa ya? Manis, segar. Banyak sih sebenarnya ya. Semangka juga manis, segar ya. Apalagi dari es, segar banget. Hari panas kayak gini. Mungkin sudah ada yang terinspirasi membuat jus semangka kan untuk makan siang. Boleh. Ada lagi, silakan tuliskan ya. Jadi buah naga, kulitnya kayaknya serem banget pun, dalamnya ternyata segar. Alhamdulillah ya. Ada lagi. Kalau kemarin sih ada yang ngomong buah apa, manggis gitu. Kenapa? Ditanya kenapa buah manggis? Karena nggak bisa ditebak, Bu. Jadi apa beda-beda katanya gitu. Main buah manggis kan tebak-tebakan ya, biasanya buah manggis sebelum dimakan tebak-tebakan dulu isinya berapa gitu. Tebak-tebakan katanya. Oke, baik. Jadi saya juga terinspirasi ya, berusaha untuk memberikan surprise tiap hari gitu. Semoga kalian tersurprise juga. Oh, ini seperti ini gitu. Karena hari ini materinya lagi asik, alhamdulillah, memahami dan lagi bersemangat belajarnya, alhamdulillah. Durian. Ya, alhamdulillah ya yang semangat, yang bisa paham. Ya mungkin untuk materi minggu ini ya rasanya itu belum terlalu berat. Nah, minggu depan mulai nanti kita masuk diagram, bikin diagram. Untuk hari minggu ini kan apa materinya? Objek sama kelas ya, terus UML. Nah, ya UML kayaknya baru dasar-dasarnya aja, karena minggu depan saya lihat baru bikin skenario use case itu baru minggu depan. Use case pas diagram mulai kita bikin diagram. Nah, mulai otaknya gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa diikutin dengan baik ya, bisa dapat materinya. Ada durian. Beberapa orang ada yang kurang suka, tapi kalau udah tahu enaknya jadi pasti suka. Ya kalau saya termasuk orang yang nggak suka durian, nggak tahu kenapa. Padahal orang tua saya doyan banget. Kalau lagi musim itu pasti beli durian. Saya suka nyium bau aromanya aja, tapi kalau nyicipnya kayaknya gitu, nggak tahu lah kenapa. Padahal katanya enak-enak, tapi tetap aja nggak suka. Tapi baunya suka, aromanya ya nggak mual gitu. Biasanya kan orang yang nggak suka itu aromanya mual, tapi kalau saya nggak. Tapi nggak mau makannya aja. Dicoba cicip sedikit, ya udah cicip sedikit, tapi tetap nolak. Katanya enak, tetap nolak. Ya, jadi pastinya suka ya. Semoga yang suka durian. Emang nggak segala pekerjaan sudah dibekali dengan persiapan yang sudah disiapkan dan dari hari-hari lalu. Oh, enggak. Ya, segala pekerjaan sudah dibekali dengan persiapan yang sudah disiapkan dari hari lalu. Iya. Ini kayak berpantun atau ya motivasi lah ya yang harus kita siapkan. Mantap banget. Oke, baik. Terima kasih. Jadi semoga perkuliahan kita hari ini ada manfaatnya, ada isinya, ada bukannya hanya sekedar ya kuliah. Terus kalau ditanya apa isinya nggak tahu gitu ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit adalah nyantolnya gitu ya, nyangkutnya di otak tuh ada. Mudah-mudahan juga materinya bisa dipahami dengan baik, bisa menjadikan kita semangat untuk belajar, menunggu pertemuan selanjutnya gitu ya.
bukannya aduh kayaknya males mau pertemuan selanjutnya, aduh kayaknya harus berakhir cepat-cepat gitu ya. Mudah-mudahan pengen cepat-cepat ketemu lagi gitu ya dengan perkuliahan atau materi selanjutnya. Dan ini tadi ada yang buah naga ya, katanya mengerikan ya, memang kayaknya judulnya itu kayaknya aduh serem banget. Ternyata mudah-mudahan bisa, walaupun judulnya luarnya kayaknya serem tapi isinya enggak serem, walaupun isinya serem tapi kita kemas bagaimana caranya supaya enggak jadi serem gitu. Walaupun isinya mungkin serem ya, tapi ya kita kemas bagaimana caranya supaya kaliannya bisa belajarnya lebih enak dan juga dapat isi dari materi yang disampaikan. Buah manis segar ya. Mudah-mudahan semua perkuliahan kita bisa berbuah manis di depannya dan bisa berbuah manis dan segar untuk masa depan kita semua gitu ya, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk kalian, tapi untuk semuanya, semua orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain sih, tidaknya kita sudah berusaha untuk memberikan orang itu sesuatu yang terbaik yang kita bisa. Oke. Mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas semua partisipasinya, terima kasih atas semua atensi yang sudah kalian berikan. Terima kasih juga atas semua masukan-masukan, semua polling-polling yang sudah diberikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Semoga kita selalu tetap semangat, selalu sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa istirahat. Walaupun banyak kerjaan, itu yang paling penting. Karena di sini kondisi kita ya memang sekarang lagi masa pandemi ya. Itu aja mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya close ya. Jangan lupa kuisnya dikerjakan.